Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bin Armi Abdullah Miko, CBP Angkatan 7 Bengkulu Utara. Di sini saya bersama rekan guru bekas sejawat saya di SMP Negeri 64 Bengkulu Utara. Kami perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Setiawan. Saya selaku guru BJOK di SMP 64 Bengkulu Utara. Oke, demikianlah perkenalan singkat kami, yaitu dalam rangka praktek coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Wawan. Ya, selamat pagi Bang Niko. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, Pak Wawan ya. Alhamdulillah. Bang Niko gimana keadaannya? Alhamdulillah ceria di sini, Pak Wawan. Baiklah Pak Wawan, begini Pak Wawan. Kemarin hari Senin Pak Wawan ya, kita sudah ngobrol-ngobrol santai berkaitan bahwa hari Rabu ini saya akan melakukan praktik coaching untuk supervisi akademik kepada Pak Wawan. Di mana tahapan awal ini adalah pra observasi, kemudian tahapan berikutnya nanti adalah observasi di kelas langsung, dan yang terakhir adalah pasca observasi. Apakah Pak Wawan bersedia untuk kita seperti ngobrol-ngobrol santai atau sharing? Siap, bersedia, sangat Bersedia Pak Wawan ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Wawan. Baiklah Pak Wawan. Apa sih yang ingin Bapak utarakan dalam wawancara kita hari ini? Yang pasti Bang Niko, jadi di dalam wawancara ini yang pertama kita saling sharing, mengenai apa yang akan saya ajarkan nanti, apa ada yang kurang saat saya mengajar, kemudian mungkin dari segi mengajarnya, dari segi peralatannya. Nah, mungkin dengan adanya kita sharing ini, mungkin nanti Pak Miko bisa memberitahu, Pak Wan, ternyata untuk sarananya harus ditingkat lagi Pak, kurang ini kurang itu. Mungkin dari segi penguasaan kelasnya atau penguasaan lapangannya, Bapak kurang ini. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, kita sama-sama saling membantu lah, saling melengkapi ya. Gitu. Luar biasa sekali Pak Wawan. Baiklah Pak Wawan, tadi sudah Bapak kasih gambaran sedikit tentang apa sih yang ingin Bapak sampaikan ya. Jadi kira-kira nih Pak Wawan, untuk nanti atau kedepannya itu Pak Wawan mau mengajar tentang apa sih? Jadi gini, untuk hari ini kebetulan itu materinya adalah lari estafet khusus kelas 7. Jadi insya Allah untuk hari ini ya dan besok ya yang saya akan ajarkan ya tentang estafet. Lari estafet Pak Wawan ya. Oke. Kira-kira nih Pak Wawan, apa sih yang perlu Pak Wawan persiapkan untuk materi lari estafet ini? Oke, Bapak Niko. Jadi dalam materi lari estafet ini banyak yang perlu saya siapkan. Yang pertama adalah perangkat pengajaran, terutama RPP, LKPD, evaluasi, kemudian alat peraganya. Dan yang kedua adalah tentang kesiapan anak. Itu harus kita siapkan juga, karena anak kita kan beragam nih. Benar sekali. Jadi mungkin ada yang fisiknya kurang kuat, ada yang kuat. Jadi nanti akan ada strategi atau cara-cara yang akan saya terapkan, yaitu memudahkan anak dalam pembelajaran lari estafet. Oke, luar biasa sekali. Ini Pak Wawan, kalau boleh saya tahu ini, itu kan tadi Pak Wawan sudah menyebutkan ada RPP, ada LKPD, bahkan instrumen evaluasi materi ajar ya Pak Wawan. Kira-kira tujuan pembelajarannya apa ya Pak Wawan? Jadi tujuan pembelajaran lari estafet ini adalah agar anak-anak ini mudah dalam mempelajari dan melaksanakan lari estafet atau praktek lari estafet dengan benar. Jadi tujuannya itu intinya yang ingin saya sampaikan. Jadi itu tadi sudah Bapak utarakan semua ya, istilahnya tentang kesiapan Pak Wawan untuk besok kita melaksanakan observasi langsung di kelas Pak Wawan ya. Nah, di situ juga nantinya saya bukan menilai Pak Wawan tapi kita sharing Pak Wawan. Karena saya sama-sama mungkin
saya ada yang belum dapat tentang cara teknik mengajar Pak Wawan nih. Jadi paling tidak kita bisa nanti di pasca observasinya kita bertukar pikiran, apa saling memberikan masukan Pak Wawan ya. Siap. Oke Pak Wawan. Jadi area pengembangan yang hendak dicapai itu yang seperti apa? Nah, jadi yang pertama adalah yang disebut adalah perkembangan dari intelektual anak sendiri. Nah, jadi tentang bagaimana cara belajar anak agar menyenangkan untuk anak. Nah, yang kedua adalah emosional Waktu istirahat telah berakhir. kita. Karena Kepada seluruh siswa, anak itu beragam. silakan untuk Jadi, memasuki kelas mungkin masing-masing. ada anak yang susah diatur atau ada anak yang enak diatur. Jadi ketika mengajar nanti mungkin ada anak yang kelakuannya di luar batas lah. Jadi kita bisa minimal untuk meredam emosional kita. Jadi dapat saya bukan menyimpulkan Pak Iwan. Artinya Pak Wawan ini sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang dimana di situ juga tadi Bapak sudah menyebutkan ada juga istilahnya bahan-bahan ajarnya, kemudian bagaimana cara tadi sesuai dengan kebutuhan anak ya Pak Anwan ya. Artinya setiap anak ini berbeda-beda ya Pak Wawan ya. Tadi Pak Wawan sudah menyampaikan itu. Ini mungkin termasuk pengulangan nih Pak Wawan. Jadi supaya bukan artinya pertanyaan ini bolak-balik bukan ya. Kira-kira nih strategi yang konkret yang akan Pak Wawan lakukan apa sih? Jadi strategi yang saya pergunakan yaitu berusaha menyampaikan materi dengan media yang konkret. Jadi biar sesuai dengan tujuan, kemudian mengena dengan apa tujuan kita. Artinya Pak Wawan itu medianya itu media yang konkret supaya anak itu langsung bisa melihat langsung gitu Pak Wawan ya. Misalnya betul. kayak tongkat estafet otomatis tongkatnya ada gitu. Ya, betul Itu Pak Wawan ya. Oke. Kira-kira nih Pak Wawan, masih ada tidak yang ingin Pak Wawan tambahkan dari hasil ya paling tidak sebelum kita mengakhiri pasca praobservasi ini? Yang pasti setelah pasca observasi ini nanti kan saya akan praktek mengajar nih atau mengajar. Jadi di situ nanti minta tolong kepada Pak Miko, kira-kira bagian mana sih yang harus saya benahi, kemudian bagaimana bagian mana yang harus saya tambahkan. Nah, nanti di situ mungkin adanya saling bagi-bagi informasi lah Pak Miko. Jadi mungkin pengalaman Pak Miko seperti ini dalam mengajar, jadi saya bisa merubah jadi lebih baik lagi Pak Miko. Oke Pak Wawan. Artinya Pak Wawan di sini kita itu tadi balik-balik saya ulangi, kita saling bertukar pikiran karena juga di dalam program guru penggerak yang saya jalani ini kita juga ada istilah pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu artinya sesuai dengan bakat kebutuhan anak ya Pak Wawan ya. Artinya Pak Wawan saya yakin dan percaya Pak Wawan juga sudah mengetahui karakteristik masing-masing anak nih, ya kan? Artinya nanti mungkin Pak Wawan misalnya kontennya anak ini sukanya dengan yang konten, video, mungkin ada yang butuh praktek saja, ya kan Pak Wawan ya? Jadi sepengalaman Pak Wawan gimana sih kalau kira-kira dalam proses pembelajaran di Jadi ini nanti setelah selain ada LPP, kemudian ada alat peraganya, jadi nanti sebelum mengajar di lapangan itu akan saya putarkan dulu video pembelajaran khusus untuk ada estafet. Jadi selain kita menjelaskan, anak-anak juga bisa melihat, oh begini loh yang benar dalam melaksanakan estafet. Nah, jadi mungkin dia bosan ngeliat kita, mungkin dengan melihat layar laptop atau nanti fokus. Jadi anak yang tadi tidak tertarik menjadi tertarik. Nah, itu strateginya. Artinya Pak Wawan sudah apa ya, memanfaatkan media informasi ya dalam bentuk berdiferensiasi konten. Artinya Pak Wawan sudah menyiapkan ini. Mudah-mudahan besok waktu kita eksekusi dalam observasi langsung di kelas dapat berjalan dengan lancar ya Pak Wawan ya. Saya juga sangat membutuhkan
istilah support dari Pak Wawan juga. Harapan saya ya ke depannya kita saling ya, seperti inilah Pak Wawan, apapun ada permasalahan di kelas, permasalahan apa kita duduk bareng. Siap. Jadi baik itu baik ataupun buruk kita jangan saling menutupi, artinya perlu kita angkat untuk kita diskusikan supaya Ada ada pemecahannya Pak Wawan. Jadi paling tidak di sini dalam program guru penggerak ini artinya saya juga melakukan praktek, ini adalah praktek coaching untuk supervisi akademik yang tujuannya adalah itu tadi Pak Wawan, kita berkolaborasi, saling bertukar pikiran untuk mencapaikan tujuan yang sebenarnya. Jadi Pak Wawan mungkin itu saja untuk untuk kegiatan praobservasi ini. Mudah-mudahan besok dapat berjalan dengan lancar. Pak Wawan juga otomatis akan mempersiapkan ini Ya, segala sesuatunya. Jadi mungkin itu saja Pak Wawan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wawan. Apa ya? Assalamualaikum. Jelas sekarang dua kelas. Siap. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Gimana? Sehat? Ada yang sakit? Oke, anak-anak, mau absen terlebih dahulu ya. Nanti yang dipanggil namanya silakan namanya di Aditya. Mana izin ya? Ahmad Rizky. Alan Alvaro. Ayurani. Samsul. Sakti. Uni. Versi Ricardo. Yeremia. Yoel. Mana Yoel? Kan enggak? Pak, Sakti juga? Oh, Yoel Alfa. Zahra tuh. Ada yang perlu dipanggil? Udah semua? Oke, bilang anak, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan kita itu belajar di kelas. Oke, sebelum Bapak lanjut memasuki materi pada hari ini, alangkah baiknya kita mendoakan teman-teman kita yang sedang sakit, semoga lekas diberi kesembuhan. Dan anak-anak yang masih sehat, tolong dijaga kesehatannya. Yang pertama, cara apa? Istirahat ya. Kemudian jangan terlalu banyak minum es karena cuaca pada saat ini itu boleh dikatakan ekstrim karena panasnya melebihi suhu seperti biasanya. Oke, anak-anak, kita lakukan pada materi ini. Oke. Kemarin Bapak sudah memerintahkan anak-anak mempelajari bab yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kira-kira ada yang sudah membaca? Sudah. Kemarin tugasnya bab apa yang sudah dibaca? Atletik. Tentang? Oke, tentang atletik. Oke, dengar. Lari estafet. Nah, kalau anak-anak sudah membaca, kira-kira dari anak-anak baca atau dari anak-anak yang mengetahui lari estafet itu lari apa sih? Lari sambung. Ada ini? Lari berkelompok. Ada lagi? Lari menggunakan tongkat. Jadi lari estafet adalah cabang olahraga atletik yang
menggunakan tongkat dan dilakukan secara bergantian. Oke, anak-anak, untuk lebih jelasnya pada pagi hari ini Bapak akan memutarkan video pembelajaran tentang lari estafet. Jadi di 1 jam pelajaran pada pagi hari ini tugas anak-anak adalah melihat video pembelajaran tentang lari estafet. Kemudian setelah itu Bapak akan memberikan anak-anak tugas. Tugasnya adalah mengisi LKPD yang dimana soal-soalnya nanti ada di video pembelajaran yang Bapak putarkan. Jadi anak perhatikan nanti isinya dari video. Jelas ya? Untuk minggu depan baru kita melakukan praktek di lapangan. Dan jangan lupa baju olahraganya di. Oke, anak-anak kita tonton video pembelajaran terlebih dahulu. Silakan diperhatikan. Kelihatan ya, silakan. Selamat pagi dan salam olahraga. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar yaitu materi lari estafet. Lari estafet adalah salah satu nomor lari atletik dan lari sambung yang dilakukan oleh tempat. Oke, tadi ada pertanyaan tentang lari estafet. Nah, ini lari estafet adalah salah satu nomor cabang atletik lari sambung yang terdiri dari 4 pelari dalam sprinting. Ini bisa ada sambungannya menggunakan tongkat tes. Oke, kita lanjutkan. Lari pertama, lari kedua, lari ketiga, dan lari keempat. Baik, kita akan pelajari bagaimana cara melakukan lari estafet. Dalam lari estafet, kita menggunakan start jongkok. Nah, perhatikan cara melakukan start jongkok. Posisi kaki berada di belakang. Oke. Ini namanya start apa tadi? Jongkok. Start jongkok. Jadi lari estafet menggunakan start Jongkok. Dilihat ya, posisi tangan seperti ini, posisi kaki biasanya jarak kaki atau lutut dengan jari ini kira-kira 1,5. Oke. Biasa. Tidak telat estafet, kami awal-awalnya bersedia, ya, oke. Bersedia posisi seperti ini, ya, angkat kiri dulu, lalu apa-apa, lalu langsung membentuk kembali bersedia, bersedia, siap, go. Baik, anak, dalam metode yang keempat, estafet ada menggunakan 2 cara. Yang pertama, upswing, yaitu di mana si penerima tepat telapak tangan menghadap ke atas. Upswing. Yang kedua, downswing. Downswing, si penerima telapak tangannya menghadap ke bawah. Oke. Kedua, cara membedakan downswing dan upswing. Kemudian yang berikutnya cara menerima tepat. Yang pertama ada visual, di mana penerima melalui
Dan yang kedua, non visual, di mana penerima tidak melihat siapa yang berkata. Oke, sebelum Bapak lanjutkan. Tadi dalam tadi sampai awalnya menggunakan paragraf. Kalau abang-abangnya bersedia, siap, dan ya. Kalau dalam pertandingan biasanya menggunakan pistol atau kuda. Perlu. Kemudian selanjutnya dalam lari estafet ada yang sama cara memegang dan yang kedua adalah cara menerima. Oke, setelah lihat video tadi, cara memegang tongkat estafet ada berapa? Dua. Apa saja yang pertama? Up, swing dan down. Swing. Yang up swing yaitu tangannya menghadap ke atas dan down swing menghadap ke bawah. Kemudian cara menerima ada berapa? Apa saja? Visual dan non-visual. Non-visual itu melihat, non-visual tidak melihat. Oke, dengan cara visual, nanti penerima melihat siapa yang memberikan tempat untuk menurut ke belakang. Ini namanya visual. Yang kedua, non visual, penerima tidak melihat pemberi tempat, non visual. Oke, pada saat kita mau finish, pertama kita harus menunjukkan dan jumlah bebas. Jadi pada saat finish kita harus berlari dengan cepat. Kemudian dalam peraturan harus topik yang pertama dan harus kembali berada pada tangan. Jangan jatuh pada saat memberikan tempat dan jangan jatuh pada saat berlari. Jika tangannya jatuh maka akan finish kualifikasi. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini ada ukuran tongkat estafet. Ya, jadi panjang tongkat estafet itu 28 sampai 30 cm. Tadi kebetulan Bapak tidak membawanya, jadi depan pas saat sampai di lapangan ada juga. Kemudian beratnya 50 gram dengan diameter 2,2 sampai 4 cm. Kemudian tongkat estafet itu terbuat dari fiber, tahu fiber? Kemudian yang kedua, lintasan udara tongkat 20 meter dan lebar lintasan 1,20. Yang selanjutnya, dalam lari estafet itu ada peraturan. Tadi kalau anak-anak juga yang pertama apa? Tongkatnya tidak boleh jatuh, baik saat berlari ataupun saat menerima tongkat. Kenapa kalau jatuh? Akan diskualifikasi. Yang selanjutnya, pada saat berlari, ini tongkat kita pegang, larinya tetap seperti biasa, ayunkan tangannya. Jangan sampai setelah menerima tongkat, sedikit gini jalannya. Oke, mentang-mentang ini, kayak gini aja hasilnya. Kalau enggak, mentang-mentang mau dikasih kawannya gini aja. Udah ya, jadi tetap berlari seperti biasa. Ketika sudah sampai kawannya baru diberikan. Oke, kita lanjutkan. Ini ukurannya. Bersedia, siap, go. Ya, dia berlarinya masuk ke air tangannya dengan memegang tongkat. Ini dengan cara apa? Non-visual. Oke. Yang selanjutnya ini ada nomor yang diperlombakan dalam lari estafet. Yang pertama ada 4 kali 100 meter, yang kedua 4 kali 200 meter,
Yang ketiga 4 kali 400 dan yang terakhir adalah 4 kali 1600. Ini maksudnya apa? Yang tahu? Yang tahu? Jaraknya, oke betul. Lagi. Ini maksudnya dalam jarak 100 meter itu 4 pelari dalam jarak 100 meter. Jadi 4 pelari ini akan 400 sampai dalam jarak 100 meter. Begitupun dengan 200, 400 dan 1000. Oke, kita lanjutkan. 100, 4 kali 200, 4 kali 400, dan 4 kali 1600. Maka lari estafet ada 4 lari. Pertama dari pertama, lari. Oke, ini dia. Dalam lari estafet ada berapa kali tadi? 4. Kemudian, nih ini startnya. Lari pertama menggunakan start apa? Jongkok. Lari kedua, berdiri. Lari ketiga, berdiri, dan yang keempat juga berdiri. Ini startnya, kemudian tadi jalannya sudah. Ingat-ingat nanti ada yang sudah terjaga. Lari pertama menggunakan start jongkok. Lari ketiga sampai keempat menggunakan start berdiri. Oke, baik anak-anak. Itu materi kita untuk lari estafet hari ini. Semoga materi ini dapat kalian pelajari di rumah dengan baik. Oke, baiklah anak, sepertinya video pelajaran sudah selesai. Jadi silakan nanti anak-anak kerjakan LKPD yang bapak bagikan. Silakan diisi sesuai dengan apa yang ada di video pembelajaran tadi. Sebelum lanjut, kira-kira ada pertanyaan tidak? Ya. Kalau tidak ada, akan bapak bagi kelompok, akan bapak bagi 7 kelompok. Nanti silakan dikerjakan bersama-sama. Bapak kasih waktu sekitar 5 sampai 10 menit. Kalau sudah, silakan hubungkan ke depan. Oke. Silakan, ini kelompok pertama. Silakan dilihat pertanyaan yang ada di dalam video yang dikerjakan. Oke, silakan. Anak-anak kerjakan isinya tadi sudah ada di video pembelajaran yang Bapak gunakan. Oke, silakan kerjakan. Bila ada yang tidak jelas atau kurang jelas, boleh bertanya ke Bapak. Nanti Bapak jelaskan. Gimana? Bisa? Oke, bisa? Jangan isi. Nah, ini isinya harus sesuai dengan video yang ada di ini. Bisa? Bisa? Gimana? Ada yang susah? Tidak ya, karena tadi di video pelajaran sudah dijelaskan semua.
Gimana sudah selesai? Oke, silakan kalau sudah selesai, silakan untuk kelompoknya segera dikumpulkan ke depan. Untuk kelompoknya tidak membantah. Oke, silakan kembali di tempatnya masing-masing. Oke, baiklah untuk pagi hari ini sepertinya jam pelajaran sudah habis. Jadi yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak untuk pelajaran pagi hari ini. Jangan lupa minggu depan kita berbunyi berapa guru di lapangan. Jadi silakan langsung ganti bajunya, baju lapangan kita langsung praktekkan itu lari ya. Sebelum Bapak keluar, kira-kira ada pertanyaan dan sudah jelas? Oke, kalau gitu sudah cukup. Dan terima kasih Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Win Armiadi Aramiko, CGP Angkatan 7 Runtuh Utara, dengan fasilitator Bapak Yanto MPD dan Bapak pengajar praktik saya Bapak Saiful Anwar SPD, dan rekan sejawat saya yaitu Bapak Wawan Setiawan SPD. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik pasca observasi. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Wawan? Alhamdulillah, pada pagi ini sehat. Mana kabarnya? Alhamdulillah, Pak Wawan. Menindaklanjuti kegiatan kita yang kemarin, Pak Wawan. Jadi beberapa hari yang lalu kan kita sudah melakukan coaching berkaitan dengan pra observasi dan observasi di kelas, Pak Wawan ya. Artinya kegiatan tersebut kemarin sudah kita laksanakan. Ya, betul. Jadi saat ini nih, Pak Wawan, saya akan juga melakukan coaching supervisi akademik berkaitan dengan pasca observasi. Oke, Apakah Pak Wawan siap untuk kegiatan ini? oke, siap kami dok, siap. Baiklah Pak Wawan ya. Terima kasih Pak Wawan. Ini Pak Wawan, gimana nih? Menurut Pak Wawan, berdasarkan kemarin kan sudah melakukan praktik mengajar di kelas ya. Iya, iya. Apa sih perasaan Pak Wawan saat saya ada di situ? Ya Pak Miko. Yang pertama, perasaan saya senang. Yang kedua, ternyata ada perbedaan antara dengan kita mengajar sendiri, kemudian ada teman sejawat atau teman sejawat lah yang bisa melihat kita dalam mengajar, kemudian nanti bisa memberikan suatu saran atau bisa memberikan, oh kawan ada yang kurang, oh lebih bagus seperti ini. Nah itu yang pasti menurut saya sangat membantu lah. Membantu kawan. Ya. Terima kasih. Kemarin juga Pak Wawan, saya sudah dari awal hingga akhir Pak Wawan melakukan mengajar di kelas, praktek mengajar di kelas. Itu sudah saya lihat LPP Pak Wawan juga kemarin sudah saya baca-baca dan sudah saya koreksi. Memang di sana hasil pengamatan saya Pak Wawan ya, bukan sebagai untuk apa ya, menjatuhkan atau ini hanya sebatas kita untuk berbagi. Mungkin Ini Pak Miko, Wawan. itulah yang ingin saya ungkapkan tadi, dengan adanya teman sejawat yang bisa memberikan anggap saja, oh itu salah, dan jadi kita merasa terbantu. Jadi kita bisa melakukan perubahan yang lebih baik. Alhamdulillah, terima kasih sekali Pak Wawan atas
apa ya, saya bangga ini, bukan berarti saya hebat, tidak Wawannya, cuman karena Pak Wawan juga pengen sama-sama kita belajar, apalagi sekarang kan sudah memasuki era globalisasi yang sangat dunia digital saat ini Pak Wawan, di mana kita juga Pak Wawan kemarin sudah juga membuat FTP tentang atletik, yaitu tentang estafet Pak Wawan ya. Jadi hasil dari pengamatan saya kemarin memang Pak Wawan sudah memperdayakan yang pertama yaitu media, ya media pembelajaran Pak Wawan itu sudah saya lihat ada, ya kemudian juga tujuan pembelajaran Pak Wawan juga kemarin itu sudah saya baca jelas. Bagaimana interaksi Pak Wawan dengan murid juga kemarin sudah saya lihat. Di sini Pak Wawan, jadi ada sedikit catatan refleksi untuk Pak Wawan ya. Jadi menurut saya ya, hal yang telah baik itu memang yang pertama kegiatan yang dilakukan Pak Wawan itu memang sudah saya anggap luar biasa sekali, sudah mengikuti alur dari RPP yang Pak Wawan buat. Terima kasih Pak Miko. Kemudian juga Pak Wawan juga sudah menyiapkan peralatan ya seperti paret fokus, video pembelajaran pelari estafet ya kan, artinya sudah Bapak siapkan, itu luar biasa sekali. Kemudian juga anak saat saya amati itu terlihat sangat aktif terhadap apa yang Pak Wawan ajarkan, baik itu dari segi melihat tayangan video, kemudian Pak Wawan mengajukan umpan balik, pertanyaan, itu sudah sangat bagus. Kemudian Pak Wawan, kira-kira ini, itu kan menurut pandangan saya. Ya. Menurut pendapat Pak Wawan sendiri, apakah masih ada ingin dilakukan perbaikan atau seperti apa? Yang pasti Pak Miko, sepertinya kalau yang saya terangkan itu masih ada yang kurang. Karena yang pertama mungkin kemarin itu ada yang lupa Pak. Ternyata kenapa saya tidak menyiapkan tongkat estafetnya? Ya, mungkin hanya satu itu. Jadi ketika saya mencari video pembelajaran, saya menjelaskan ternyata setelah ini ada yang lupa. Nah, jadi dengan adanya polisi Pak Miko ya menjadi penyemangat, motivasi untuk saya lebih bagus lagi, bisa menyempurnakan lagi metode, kemudian peralatannya dan sebagainya dalam proses belajar. Oke, seperti itu Pak Wawan. Jadi rencana tindak lanjut Pak Wawan ini seperti apa? Nah, dari Pak Miko, seperti saya katakan, seperti saya kurang membawa tongkat estafet, nah jadi ya harus menambahkan lagi media pembelajaran. Yang kedua, memodifikasi alat peraga. Nah, misalnya gini, ternyata di sekolah nggak ada tongkat estafet sebenarnya. Ya, saya bisa pakai bambu yang ukurannya sesuai, panjangnya sesuai, kalau nggak pakai kayu, bisa saya cek warna-warni. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, dalam membuat media pembelajaran itu sesuai dengan materi. Jadi makanya mungkin karena kurang apa yang saya bawa, sehingga saya harus membuat media pembelajaran yang lebih sesuai dengan materi yang saya bawa. Seperti itu Pak Wawan. Iya, betul. Luar biasa sekali Pak Wawan. Saya harap juga apa yang menjadi supervisi ini, mudah-mudahan itu feedbacknya bukan ke saya saja pribadi, tapi dapat imbasnya, artinya Pak Wawan juga mampu nanti mengajak rekan-rekan yang lain bersama saya juga untuk saling kita berkolaborasi, di mana dalam teknik mengajar di kelas bukan aktivitas hebat tidak ya Pak Wawan, cuman paling tidak ada istilah kalimat yang berdiferensiasi tadi Pak. Artinya apa? Kita mengajar ini berdasarkan kebutuhan anak. Baiklah Pak Wawan, kira-kira nih Pak Wawan, aktivitas pengembangan yang akan Pak Wawan lakukan apa sih? Oke. Menyangkut dengan perkembangan, yang pertama ya tadi, yang pertama adalah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga dalam proses belajar mengajar antara guru dan siswa itu mungkin anak lebih mudah dan paham lah dengan adanya. Kemudian yang kedua, lebih kreatif dan lebih inovatif. Karena yang saya rasakan kemarin,
sebenarnya agak kurang gitu. Mungkin kreatif oke, mungkin inovatifnya belum. Inovatifnya oke, mungkin kreatifnya belum. Jadi belum maksimal. Dan yang ketiga adalah kolaborasi. Mungkin alangkah baiknya memang kolaborasi ini tetap bisa dilaksanakan ya minimal 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali gitu. Sehingga kita guru yang mengajar ini mendapatkan apa namanya ya seperti koreksi lah apa kekurangan kita, apa kelebihan kita, sehingga kita bisa merubahnya menjadi lebih baik lagi. Seperti itu Pak Wawan. Kemudian Pak Wawan, kira-kira tujuan yang akan dicapai itu apa? Oke. Mungkin dari tujuan yang ingin saya capai seperti yang kita bicarakan pada waktu pertama kemarin. Nah, jadi yang pertama adalah saya pribadi harus bisa memodifikasi dan mengelompokkan murid sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama. Dan yang kedua mungkin saya harus lebih kreatif lagi dalam pembelajaran dengan memodifikasi media dan alat pembelajaran. Dan yang ketiga ya harus ada kerjasama dengan sejawat. Nah, makanya sangat beruntung sekali pada saat ini Pak Miko selaku teman sejawat saya pun sebagai rekan kerja bisa memberikan ibaratnya pengoreksian untuk pribadi saya dalam mengajar sehingga bisa menjadi lebih baik. Luar biasa sekali Pak Wawan. Apresiasi yang tinggi saya berikan Pak Wawan. Artinya Pak Wawan artinya kita sudah bisa melakukan kolaborasi dengan baik. Pak Wawan. Kemudian Pak Wawan, apa sih ukuran ataupun tingkat keberhasilan yang ingin mengembangkan dari diri yang Bapak Wawan lakukan tadi itu yang ingin dicapai? Oke, jadi ukuran keberhasilan yang saya adalah yang pertama sebenarnya adalah terpenuhinya kebutuhan murid dalam kegiatan dan mungkin dari segi peralatan, dari segi medianya, dari segi pendukung lah. Intinya pendukung itu harus terpenuhi dalam kegiatan. Yang kedua, saya selaku guru itu harus bisa memodifikasi atau membuat ibaratnya daya dukung dalam proses belajar mengajar anak sehingga anak itu bisa tertarik dan semangat belajar. Dan yang ketiga adalah adanya diskusi dan kerjasama dalam persiapan pembelajaran aktivitas sekarang ini. Jadi mungkin dengan adanya sharing seperti ini, jadi ada umpan baliknya gitu. Nah, Oke Pak Wawan, terima kasih Pak Wawan. Selanjutnya nih Pak Wawan, kira-kira dukungan seperti apa sih atau siapa saja sih yang akan Pak Wawan libatkan di dalam pengembangan diri Pak Wawan untuk kedepannya? oke, yang pasti karena kita di rumah sekolah, yang pertama adalah dukungan kepala sekolah. Itu yang pertama, karena tanpa dukungan kepala sekolah kita sendiri pun mungkin bisa mengembangkan apa yang akan kita apa ya. Lalu seperti ini, saya sering dalam belajar dari pihak sekolah untuk sarana prasarana tidak menyiapkan, itu kan tidak akan tercapai. Jadi dengan adanya dukungan kepala sekolah itu akan tercapai pembelajaran yang kedua adalah rekan sejawat. Seperti yang kita kalau sekarang, kalau Pak Miko misalnya tidak mendukung saya di dalam mengajar, ya mungkin selama saya mengajar itu baik-baik aja. Mau saya benar, mau saya salah ya kata orang Sunda masih bodoh ting. Nah, jadi ya ibaratnya kalau saya salah ya salah terus, tidak ada yang mengingatkan gitu. Jadi dengan adanya rekan sejawat ini, ya minimal ada yang menegur kita. Dan yang ketiga adalah dari wali kelas dan murid. Jadi tanpa adanya daya dukung dari wali murid dan anak-anak itu sendiri, ya otomatis apa yang akan kita capai, apa tujuan kita dengan belajar. Jadi intinya kepala sekolah, teman
wali murid dan murid itu sendiri. Kira-kira nih Pak Wawan, kapan sih Pak Wawan akan melakukan mengembangkan diri? Dengan adanya kegiatan ini Pak Iko, ya dengan adanya kita sharing seperti ini, mungkin nanti dengan berguru dan berbuyur akan mungkin saya siapkan nih RPJ seperti ini, peralatannya akan saya siapkan. Mungkin kalau kurang ada saya dapat sekolah dulu Pak, saya kurang ini, minta ini. Kalau ada sekarang bulan Mei Juni, kemungkinan Agustus Pak. Jadi ketika pembelajaran ajaran baru nanti, mudah-mudahan dengan adanya sekarang kegiatan sekarang ini akan ada perbaikan di awal pembelajaran baru. Luar biasa sekali Pak Wawan. Mungkin sudah dapat kita gali bersama Pak Wawan ya. Artinya dapat saya tarik kesimpulan, Pak Wawan merasakan sesuatu yang baru di Pak Wawan ya. Betul. Paling tidak inilah gambaran supervisi akademik Pak Wawan. Jadi tujuannya adalah untuk memperbaiki kita selaku pendidik di dalam tuntutan mengajar yang berdiferensiasi kepada murid kita. Mungkin itu saja Pak Wawan. Sekali lagi mohon maaf telah meminta waktunya. Tidak. Kemudian saya ucapkan terima kasih. Oke, Bapak Iko, yang penting saya sangat berterima kasih kepada Bapak Iko dengan adanya sharing seperti ini, ya, bisa menambah ilmu. Oke, Pak Wawan. Saya akhiri mulai dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktik coaching supervisi akademik pasca observasi yang telah saya lakukan yang didampingi langsung oleh pengajar praktik Bapak Saiful Anwar SPD, dan praktik coaching tersebut saya lakukan langsung dengan rekan sejawat saya yaitu Bapak Wawan SPD. Demikian dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.